ini kita kepepet karena omset kita nol. Halo Sobat Cembis, Cemilan Bisnis, saya HBU dan kali ini saya bersama dengan seorang tokoh kuliner yang sangat ikonik dari Jogja, kawan baik saya, Mbah Hanung Van Mendes, julukannya itu. Dia merupakan owner dari mie yang sangat ikonik di Jogja, yaitu mie letek Mbah Mendes. Mbah, piye kabarnya Mbah? Sehat Mbah? Sehat. Sehat, weh. Senyum cemerlang. Kabar Anda gimana? Weh, sehat berkasiat dong. Alhamdulillah. Bakul jamu kudu sehat berkasiat dong. Wah, sip. Mbah, ini buat saya tahu bahwa mie letek itu sudah sangat tenar, Mbah. Diliput oleh banyak media, baik televisi, media cetak, radio juga bahkan. Nah, tapi kan mungkin ada juga yang masih belum tahu. Coba dong, Mbah, cerita mie letek itu seperti apa sih, Mbah? Mie letek itu adalah mie yang kita buat dari tepung tapioka, di mana proses pembuatannya itu kita tidak menggunakan pengawet. Karena pengawetnya adalah dari sinar matahari, dengan dikeringkan itu adalah pengawetan. Dan dalam proses produksinya itu juga kita tidak memakai pemutih atau pewarna. Sehingga warnanya itu warna asli keringnya tepung tapioka. Sehingga orang Jawa itu bilang letek. Karena kita tanpa pemutih. Nah, pada saat kita masak bakmi ini, kita juga masak tanpa micin. Sehingga saya berani katakan bahwa mie ledek adalah mie lokal sehat, mie Mendes adalah mie lokal sehat, ya, rendah karbohidrat. Ringkasnya seperti itu. Oh, mie letek, mie lokal sehat. Mie letek Mie adalah lokal sehat, mie rendah lokal sehat, karbohidrat. rendah karbo. Oke. Cabangnya atau ininya hanya ada di Jogja aja atau sudah ada di kota lain, Mbah? Terakhir cabangnya kemarin ada di Probolinggo ya. Probolinggo, oke. Iya, tapi karena pandemi ini semua close, tutup, omsetnya menjadi nol. Ini ekonomi yang paling sulit buat kita semua. Omset nol tapi masih senyum-senyum aja, Mbak ya? Iya. Kayaknya udah nemuin cara nih. Udah nemuin cara biar omsetnya nggak nol. Itu gimana, Mbah? Karena 15 Maret bulan lalu, kita diminta tutup karena ada pandemi. Akhirnya warung kita tutup semua demi keamanan kesehatan. Berapa, Mbah? Ada berapa yang tutup? Semua tutup, baik di Wates. Semua tuh berapa? Wates 1. Wates, Mangkubumi, Sorobayan, Probolinggo, semua tutup. Oh, 5 ya? Nah, semua tutup. Nah, seminggu setelah tutup itu banyak yang nelpon. Gimana nih Mbah? Mau buka sampai kapan? Tutupnya sampai kapan? Wah, ini yang pusing, kita juga nggak ngerti. Bisa nggak Mbah kalau kirim-kirim aja ke luar kota? Wah, ini tantangan buat kita. Nah, saat itulah kita mengadakan riset kecil-kecilan. Bagaimana kalau kita awetkan dengan cara gimana supaya ini kita bisa kirim keluar kota. Akhirnya kita temukan setelah browsing, setelah tanya sini, tanya situ, dengan divakum pack, sehingga bahan yang basah, mie yang basah di dalam kemasan itu tidak mengalami oksidasi. Kalau oksidasi, otomatis ada bakteri anaerob yang bereaksi dan membuat pembusukan. Nah, kita menghilangkan itu. Meminimalis, bukan menghilangkan. Kalau kita hilangkan dengan didinginkan di bawah 5 derajat Celcius, dibekukan. Nah, ini kita coba dua-duanya, baik dengan dikirim secara beku maupun kita kirim tanpa pembekuan. Ternyata banyak berhasil, itu ceritanya. Sehingga kita bisa kirim-kirim keluar kota. Yang dibekukan berhasil. Yang dibekukan tuh divakum dulu kan, jadi divakum baru dibekukan. Iya. Terus kemudian ada yang divakum tidak melalui pembekuan. Tidak dibekukan, iya. Yang divakum karena saja. Yang di dalam Pulau Jawa, gimana? Itu hanya bisa mengirim ke kota-kota besar. Itu kendala lagi. Kalau di Lampung, Denpasar juga minta, itu kita kirim lewat non yang Paksel.
KJNE atau POS dan sebagainya. Itu kan tidak usah dibekukan. Nah, akhirnya kita kirim dengan itu, kita coba berhasil sampai di tempat taste-nya tidak berubah. Asal cara vakum packnya itu betul. Begitu, nah. Oh, ya itu kan sekarang banyak tuh mesin-mesin vakum. Tadi dibilang cara vakum packnya harus betul. Nah, yang betul tuh yang gimana? Nah, ini pengalaman ya, Iya, iya, pengalaman iya, karena iya. saya dulu juga kuliah di pengolahan hasil pertanian, itu juga ada teori pengepakan. Nah, kalau kita menggunakan mesin, itu kita harus lihat mesinnya itu benar-benar untuk heavy duty apa enggak. Ya toh? Nah, itu akhirnya kemarin kita temukan mesin-mesin yang murahan, yang ya di bawah 15 juta itu hanya cocok untuk bikin sampel. Di mana proses pemvakuman itu sendiri itu tidak kuat. Sehingga beberapa waktu aja, 24 jam atau sampai 48 jam itu aja, oksidasi itu masuk ke produk kita yang kita vakum. Karena vakumnya tidak kuat. Jadi masih ada bocor. Nah, kebocoran ini yang membuat produk kita menjadi tidak layak untuk dikonsumsi di konsumen. Nah, oleh karena itu, kita harus perhatikan pertama adalah plastiknya. Ketebalannya juga tertentu. Plastik untuk vakumnya itu. Beli aja udah ada. Plastik yang ketebalan tertentu, yang bagus itu udah ada. Murah kok. Kemudian mesinnya juga jangan pakai mesin yang ecek-ecek. Tapi kalau kita hanya bikin sampel, nah silakan pakai mesin yang murahan nggak apa-apa. Karena hanya sampel. Tapi kalau kita mau produksi, kita mau jual bebas, di mana kadang-kadang orang kan nyimpen di kulkas sampai lebih dari seminggu. Lebih baik pakailah mesin yang benar-benar untuk heavy duty. Yang ya harganya sekarang itu sekitar 20 juta ke atas lah. Itu kita jamin nanti akan aman sampai di tempat. Kira-kira seperti itu. Nah. Oke, oke. Jadi memang dari plastiknya, dari cara vakumnya, dari mesinnya juga itu sangat menentukan banget agar umurnya bisa panjang ya di dalam kemasan vakum itu. Nah, umurnya Betul. sendiri berapa, Mbak? Yang pernah sampai tahan sampai berapa lama yang pernah dicoba? Ini yang kita vakum tanpa Tanpa pembekuan? pembekuan, ini bisa 2 minggu nggak apa-apa. Wow, Dua cukup banget. minggu nggak apa-apa. Cukup banget Iya, itu ini ya buat ini, buat. loh nih. Ini sudah 2 minggu, nggak bocor Oh. sama sekali. Ini nggak bocor sama sekali karena mesinnya bagus. Kalau nggak bocor kayak begitu, oksidasi udara masuk tidak mempengaruhi hasil produksi kita. Sehingga produk kita itu tidak busuk. Kalau tidak busuk itu aman. Ini udah 2 minggu. Itu apa ya gambarnya? Mie goreng atau mie apa itu? Goreng. Oh, mie goreng. Nah, masaknya gimana tuh, Mbak? Kalau sudah misalkan saya pesan mie goreng dalam kemasan vakum, terus saya dapat, terus saya mesti gimana untuk bisa mengkonsumsi? Nah, ini kan digunting aja. Kalau ini beku ya kita panaskan. Hangat-hangat aja supaya bekunya hilang, menjadi lumer kan. Oke. Nah, setelah itu baru kita potong dengan gunting aja. Masukkan ke penggorengan. Kita goreng sebentar. Kalau mau ditambahi sayur, ya tambahin aja lagi sayurnya atau apanya. Tambahin daging lagi atau tambahin apa lagi sesuka selera Anda. Baru kita siap. Gorengnya pakai minyak atau enggak? Ya, sangat sederhana. Tambah minyak sedikit, jangan banyak-banyak. Tambah minyak sedikit, minyak dicemplungkan. Kira-kira ya setengah sendok makan lah. Setengah Satu sendok sendok, makan. setengah sampai 1 sendok makan gitu ya? Ya, sudah cukup. Oke, itu kan yang goreng nih. Kalau yang ini, yang godok gimana? Saya suka yang godok soalnya, Mbah. Yang godok lebih mudah lagi. Kuahnya kan kita pisah, karena saya yang bikin biangnya kuah. Jadi minyak tidak campur dengan kuahnya. Tinggal minyak nanti juga dipanaskan hangat-hangat, tuang ke piring, terus kuahnya dipanaskan lagi sampai mendidih, tuangkan ke piring yang isinya mie basah tadi. Sudah jadi. Jadi kayak buat mie instan gitu atau piye? Enggak, dari tempat kita kan ada kuah. Lah, kuahnya itu kuahnya bentuk cair gitu. Bentuk cair.
Oh, saya Akhirnya kira bentuk serbuk kayak mie instan itu enggak ya, bentuk cair ya. masih dalam bentuk cair, kita vakum sampai di tempat, nanti packing vakum kuahnya itu dipotong, dituang ke penggorengan, dipanaskan, nanti tuang lagi ke minyak ini. Jadi kuahnya masih cair. Kok cairan bisa divakum mah? Bukannya vakum itu menyedot. Nah, kalau disedot bukannya cairannya juga ikut kesedot? Ya, Itu gimana? kita bungkus dengan plastik yang kuat, disedot kan di luaran plastiknya itu kan tidak ada oksidasi. Oh, jadi diplastikin kuahnya, terus kemudian kuahnya itu dibungkus kemasan vakum, baru disedot. Ya, gitu loh. Oh, Sehingga kan oh, tidak ada kontaminasi lagi. Gitu loh. Kuahnya tetap oh. kita plastik dulu. Kalau kuahnya di dalam plastik vakumnya ya hancur ini. Nah, itu pikiran saya kan pasti Iya, hilang kuahnya, sedot semua sama gitu. mesinnya kan gitu. Oh, ya 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 ya. Nah, itu mesinnya tadi kan dibilang mahal. Hmm. Itu kalau kita mau nyoba ini kan mesin yang mahal tuh beli juga mungkin kalau kondisi sekarang semua orang butuh duit repot nih. Mbak Mendes gimana tuh caranya ngakalin? Beli mesin Nah, atau gimana? kemarin kan ini dalam kondisi era pandemi gini kan sayang kalau kita mau investasi mesin seharga segitu. Semua nahan-nahan keluarnya duit kan? Kita kan nahan dana cash kita. Gitu. Uh, Kita cari teman aja, kalau teman-teman JB kan biasanya AMDG, gitu. Saling bantu, saling tolong. Nah, ada temen yang jualan oleh-oleh, mereka juga macet tapi punya mesin bagus. Kenapa ini mesin kita dikaryakan? Akhirnya kita karyakan, join sama kita. Ayo kita karyakan bareng-bareng. Bahkan mesin ini saya tawarkan ke teman-teman yang lain, ayo pakai jasanya. Jasa pengepresan vakum. Nah, namanya ini Rudi Untoyo, anak JB juga. Itu anak The Brito. Akhirnya kita join dengan mereka sampai sekarang. Dan akhirnya Om Rudi itu juga jadi terkenal karena banyak orang yang memvakumkan produknya ke Om Rudi. Ada nasi goreng, ada gudeg, ada bakso ada kuahnya, nak. Ada juga berbagai macam makanan lah, capcay juga bisa dikirim. Aku juga heran pertamanya. Gitu, kira-kira. ya ya ya, oke. Nanti kalau apa yang wilayah Jogja mungkin mau ikut-ikutan vakum, nanti coba saya tulis di bagian caption ya untuk Boleh. kontaknya Mas Rudi tadi ya. Tadi Ya. juga disebutkan oleh Mbak Mendes JB itu singkatan dari John De Brito. Kebetulan saya sama Mbak Mendes tuh satu alma mater di SMA Kolese De Brito di Jogja gitu. Buat yang belum tahu. Oke Mbak, ini pandemi ini kan memang sangat-sangat menyebalkan, menyusahkan kita semua, tapi ini mungkin salah satu berkahnya dari pandemi ya. Kalau nggak ada pandemi, mungkin Mbak Mendes nggak akan bisa kirim-kirim ke luar, atau mungkin nggak kepikiran ya untuk kirim-kirim untuk kreatif seperti itu ya. Kalau kepikiran sih sudah, Cuma caranya itu gimana? Tidak ada push, tidak ada tekanan yang membuat kita itu benar-benar power of kepepet itu mengeluarkan jurus gitu. Emang harus dipepet ya. Ini kita kepepet karena omset kita nol. Omset kita itu nol dan kita menganggur. Ini bagaimana ini? Sementara kebutuhan itu ada. Banyak orang yang menanyakan, ayo Mbah kirim keluar kota. Kemarin aja begitu kita omset kita nol, PIN Google, terus alamat saya pindahkan ke rumah supaya saya bisa GoFood, saya bisa jualan dengan take away. Akhirnya sampai sekarang juga jalan, take away jalan, meskipun warung belum buka, take away tetap jalan. Ini tambahan kirim keluar kota. Alhamdulillah bisa untuk kesibukan. Dan awareness kita tetap jalan, branding kita tetap dikenal orang. Keuntungannya seperti itu. Iya, iya. Keluar kota pun kalau kita sudah kirim kan, nanti kalau ya harapan kita pandemi ini segera selesai, mereka bisa kangen-kangenan langsung datang ke warung ya. Entah mereka bisa waktu ke Jogja bisa kangen-kangenan, atau kalau nggak sempat ke Jogja tetap minta dikirim. Dalam Frozen kita juga layani, kan gitu.
Itu Oke. kan nambah omset pada waktu pandemi selesai. Yes, 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 yes. Harapannya kan seperti itu. Jadi daripada kita cuman duduk termenung meratapi nasib, mendingan kita kreatif, malah hasilnya bisa seperti sekarang kan ya. Iya. Oke Mbah, terima kasih ini cerita-ceritanya, sharing-sharingnya tentang kemasan, tentang bagaimana pengusaha kuliner mesti bisa survive dengan cara-cara yang kreatif Mbah ya. Oke. Yo, thank you Mbah. Nah, Saya HBU pamit dulu dengan Mbah Mendes juga untuk cemilan bisnis. terima kasih.